Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah wala haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati para pengurus LKG TPQ, yang saya hormati para asatidz dan asatizah guru TPQ se-Solo Raya. Alhamdulillah, pertama-tama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala jaga iman kita sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga pada malam hari ini kita dipertemukan walaupun dalam virtual, tidak tatap muka secara langsung, tapi mudah-mudahan tetap mendapatkan keberkahan daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimah. Barang siapa yang cinta, yang suka dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka hendaklah ia menjalin silaturahim. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini adalah masuk kategori silaturahim walaupun tidak tatap muka, tapi dalam media virtual. Dan mudah-mudahan juga malam hari ini adalah majelis ilmu yang mengantarkan kita mensalaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Dan mudah-mudahan juga majelis kita pada malam hari ini adalah majelis yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga majelis ini bukan hanya pertemuan kita di dunia saja, tapi mengantarkan kita pada pertemuan di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan terus kepada Allah, semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, karib kerabat beliau, para sahabat, dan tentunya orang-orang yang senantiasa istiqomah memperjuangkan agama Islam sampai dengan yaumul kiamah nanti. Para asatidz sekalian yang saya hormati, senang sekali rasanya alhamdulillah hari ini saya kembali diminta untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi motivasi kepada para guru TPQ di LKG TPQ Solo Raya ini. Sebenarnya ini bukan kali pertama saya untuk diminta mengisi di sini, tapi walaupun kali keberapa, insya Allah saya akan tetap senang. Kenapa? Karena memang saya lahir dari TPQ juga, jadi lahir dari TPQ. Saking senangnya malam ini saya pakai ini baju LKG TPQ tahun 2018. Nah ini, jadi ini saya pakai 2018 dikasih Ustadz Wahab waktu itu. Alhamdulillah sampai hari ini tetap saya pakai. Dan alhamdulillah saya alhamdulillah saya bawa terus kalau ke pedalaman. Ini udah berapa pedalaman saya bawa ke NTT, waktu ke perbatasan Timur Leste saya bawa ke Pulau Semau. Kemudian saya juga bawa waktu saya ke Talang Mama, itu saya bawa. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan yang ngasih jadi amal jariah insyaallah. Amin 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 amin. Amin. Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, saya lahir dari TPQ juga. Jadi dari kecil orang tua saya cukup keras dalam membina saya untuk agama. Dulu adanya di sini TPQ jaraknya hampir 1,5 kilo. Jadi kecil-kecil saya usia 5 tahun itu, kalau saya nggak mau pergi ngaji, dipecut pakai rotan nama bapak saya. Jadi pilih pergi ngaji atau pilih dipecut. Nah, kalau saya pilih pergi ngaji kan. Jadi pergi ngaji sampai di masjid, saya ingat betul guru-guru saya dulu mengajari saya, kalau kita bandel juga disuruh push up dan lain sebagainya.
Tapi alhamdulillah dari bekal TPQ ketika saya kecil itu membekas sampai sekarang. Salah satunya lagu-lagu rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang puasa, siapa tidak sholat dak. Nah itu. Jadi itu salah satu lagu yang saya ingat sampai dengan hari ini, bayangkan. Ketika saya masih belajar di TPQ. Bahkan dulu saking semangatnya kita juga diadakan lomba-lomba, lomba ngaji, lomba azan, dan lomba-lomba lain sebagainya. Dan alhamdulillah saya menang gitu kan. Saya menang lomba azan gitu kan, lomba ngaji. Jadi dulu banyak dapat apa? Dapat hadiah dari acara-acara TPQ tersebut. Nah, sampai dengan alhamdulillah saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir, jurusan dakwah, fokus. Nah, dikirimkanlah kami yang telah selesai dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir ini, kuliah 4 tahun gratis, beasiswa, tapi wajib mengabdi ke pedalaman. Pedalaman dulu pengabdian hanya 1 tahun, tapi kalau sekarang 2 tahun. Maka dikirimlah ke pedalaman. Ngapain kami ke pedalaman? Jadi guru ngaji. Jadi sama. Jadi dulu kita belajar di TPQ, tamat S1 jadi guru ngaji di pedalaman Nusantara. Saya ditugaskan di Pulau Buru, Maluku. Saya sering cerita, sampai di pedalaman itu sangat miris. Sampai di pedalaman Ikro nggak ada. Saya selalu cerita, saya ingat betul 5 Ikro waktu itu. Santrinya ada 80. 5 Ikro itu pun tidak utuh. Ada jilid 1 sampai jilid 3 ada. 4 sampai 6-nya udah nggak tahu kemana. Ada yang 4 sampai 6-nya ada, jilid 1 sampai jilid 3-nya nggak tahu kemana gitu kan. Ditambah lagi nggak ada sinyal, nggak ada listrik, nggak ada segala macam lah pokoknya. Jadi mereka 80 anak itu semangat antri ngaji. Dari jam 3 sore sampai jam 9 malam, gantian 5 Iqra tadi. Dan hanya ditekankan lampu pelita karena nggak ada listrik. Bukan hanya saya, di tempat-tempat dai-dai yang lain yang bertugas di pedalaman. Tapi alhamdulillah, berkat niat, tekad, dan juga semangat. Bukan semangat saya saja, tapi semangat anak-anak yang ada di pedalaman. Mereka rela untuk belajar. Kadang kita mulai ngaji dari jam 3 sore, selesai sampai jam 9 malam. Gitu kan. Alhamdulillah, anak-anak binaan kita ada yang hafal 1 juz, ada yang hafal 5 juz sekarang, ada yang hafal 20 juz, bahkan selesai hafalan 30 juz. Ustadznya aja belum selesai hafalan 30 juz. Anaknya sudah selesai. Bahkan ada anak mantan pendeta di Maluku. Beliau pasca kerusuhan kan masuk Islam, kemudian beliau dibina, alhamdulillah lulus beliau ke Madinah. Tapi qadarullah beliau ada sakit dalam yang tidak bisa yang menyebabkan beliau belum bisa untuk berangkat ke Madinah gitu. Nah, bahkan ada anak murid kita yang saya selalu ceritakan, Ustadz Alan, yang tugas di Kepulauan Meranti. Nah, Ustadz Alan ini tugas di sana banyak suku Akit. Suku Akit ini suku yang dia banyak yang belum beragama. Tetapi ada juga yang sudah beragama. Agama di sana ada Konghucu dan juga Nasrani. Nah, satu kali Ustadz Alan ini didatangi oleh bapak-bapak dan ibu-ibu non-muslim. Dia bawa anaknya yang masih remaja, dia datang ke Ustadz Alan ngomong, "Ustadz, anak saya pengen masuk Islam, Ustadz." Nah, Ustadz Alan kaget, dia bilang, "Lah kan bapak dan ibu masih non-muslim." "Nggak apa-apa Pak Ustadz, Islamkan anak saya. Anak saya pengen masuk Islam." Nah, karena permintaan orang tua sang anak, disyahadatkanlah sang anak, kemudian dibina keislamannya sampai dengan hari ini. Alhamdulillah anak itu sekarang sudah selesai hafalan 30 juz. Nah, anak itu hafal 30 juz dari sukunya, anak pertama dari sukunya yang hafal 30 juz, dan bapak ibunya masih non-muslim. Nah, ini cerita-cerita yang kami dapatkan ketika kami berkunjung ke pedalaman, ketika kami bertugas dakwah di pedalaman. Walaupun saat ini saya tidak menetap langsung ke pedalaman, tapi saya selalu terhubung dengan dai-dai yang ada di pedalaman Nusantara. Nah, saya merasakan juga menjadi guru TPQ kan, beratnya bagaimana gitu kan. Maka ketika adik-adik tingkat saya di STD Muhammad Natsir akan diberangkatkan ke pedalaman, saya selalu kalau disempatkan untuk dipersilakan untuk mengisi materi,
kepada mereka, saya selalu tanyakan kepada mereka terkait dengan alasan kenapa kalian melakukan ini. Kenapa saya selalu bertanya alasan kenapa kalian melakukan ini? Karena setiap manusia melakukan sesuatu itu pasti harus ada alasan. Jadi saya tanyakan satu persatu sampai kemarin di Bengkulu ini ada 3 orang yang dikirimkan pusat untuk berdakwah di pedalaman Provinsi Bengkulu. Saya tanyakan itu, apa alasan kalian untuk ngambil jurusan dakwah, kemudian siap dikirimkan ke pedalaman Nusantara? Nah, masing-masing mengutarakan alasannya. Kemudian saya sampaikan, setiap orang melakukan sesuatu itu pasti ada alasan, entah dia di bidang kesehatan, entah dia di bidang hukum, entah dia di bidang pertanian, entah dia bidang apapun gitu kan. Dia melakukan sesuatu pasti ada alasan. Termasuk kalian yang ambil jurusan dakwah, termasuk saya juga dulu yang ambil jurusan dakwah, mengabdikan diri untuk berdakwah pedalaman, menjadi guru TPQ di pedalaman. Kemudian saya sampaikan, tidak ada alasan yang lebih besar, yang lebih mulia ketika kita melakukan sesuatu itu, melainkan daripada alasan keimanan. Jadi sehebat apapun kita melakukan sesuatu, kalau alasannya bukan alasan keimanan, rapuh. Maka saya selalu tekankan kepada adik-adik, kalian sudah mulai berdakwah ke pedalaman, atau adik-adik yang masih kuliah di ADI maupun di STD Muhammad Nasir, alasan keimanan ini yang dijadikan pondasi awal bagi kita dalam melakukan ini gitu. Nah, apa yang dicari alasan keimanan ini? Tentu ridho Allah. Tentu ridho Allah. Maka pertanyakanlah sekarang, kenapa kalian ngambil jurusan dakwah di STID Muhammad Nasir? Kenapa kalian siap untuk dikirimkan ke pedalaman? Apakah betul yang kalian cari itu adalah ridho Allah? Nah, itu dulu yang penting. Maka ketika di dalam hati kita sudah ditanamkan ridho Allah yang kita cari, tentulah kan ketika kita melakukan aktivitas itu, apapun itu, kita harus menyesuaikan dengan alasan kita melakukan itu tadi. Entah itu bidang kedokteran, okelah dia menjadi dokter untuk mencari ridho Allah. Maka dia menjalankan aktivitas kedokterannya, bagaimana aktivitas kedokterannya ini mendapatkan ridho Allah. Ketika dia menjadi guru atau menjadi advokat, hukum dan lain sebagainya, aktivitasnya itu betul-betul mencari ridho Allah apa tidak gitu. Apalagi kita yang berdakwah gitu kan, yang bertugas ke pedalaman gitu kan, jauh ke pedalaman gitu, belum tahu di sana itu seperti apa gitu kan, posisinya seperti apa, tantangannya seperti apa. Kita mengatakan alasan kita melakukan ini adalah mencari ridho Allah, maka pastikan setiap langkah yang kita lakukan itu betul-betul untuk mencari ridho Allah. Agar apa? Agar yang kita lakukan ini tidak sia-sia. Nah, maka ketika alasan ini sudah kita bangun di dalam diri, kemudian yang kita lakukan ini betul loh. Jalan ini adalah jalan yang betul. Kenapa? Saya selalu sampaikan, jalan yang kita tempuh ini disebutkan di dalam Al-Qur'an, surat Yusuf ayat 108. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin." Kata Allah, kul, katakanlah hai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, dan orang-orang yang mengikutiku menyeru kepada Allah, menyeru kepada ajaran agama Allah ala basirah, dengan hujjah yang nyata, dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan suci Allah, dan aku tidak termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Maka jalan kita dalam jalan dakwah, menjadi TPQ, berguru TPQ, bertugas dakwah di pedalaman, membina masyarakat gitu kan. Maka itu adalah bagian daripada dakwah itu, dan dakwah ini adalah jalannya para nabi. Nah, maka dengan keyakinan yang kita bangun bahwasanya kita ini sedang berada di jalannya para nabi dan rasul. Sehingga ada kebanggaan.
setiap orang melakukan sesuatu di bidang apapun itu, pasti dia membanggakan bidangnya. Entah dia di bidang kedokteran, di bidang hukum, entah di bidang politik, pasti dia banggakan, saya sekarang gitu kan. Di kedokteran saya sekarang gitu. Pasti ada yang ingin dia banggakan gitu. Nah, sekarang saya bilang ketika kalian meyakini jalan yang kalian tempuh ini adalah jalan mencari keridhaan Allah, gitu kan. Kemudian kalian punya gengsi, kenapa? Karena jalan yang kita pilih ini adalah jalan para nabi dan rasul. Jalan dakwah ini adalah jalan para nabi dan rasul. Seharusnya kebanggaan kita, afrod kita itu lebih tinggi, gitu. Kenapa? Misi. Kita kan punya jalan nabi dan rasul itu punya visi dan misi. Punya visi dan misi yang sangat mulia gitu kan. Sebagaimana Allah sebutkan, misi penyelamatan yang dilakukan oleh para nabi dan rasul dalam jalan dakwah ini. Pertama, mengajarkan kepada manusia untuk mengenal siapa Tuhannya, kemudian mengajarkan kepada manusia untuk menjalani hidup dan kehidupan ini sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Agar ketika dengan dakwah yang kita lakukan, oke lah menanamkan kepada anak-anak tadi dari kecil ditanamkan tentang akidah, rukun iman, rukun Islam kepada mereka, sehingga mereka mengenal Allah. Diajarkan mereka untuk fikih sholat, fikih puasa, dan lain sebagainya, sedari kecil. Sehingga dia tahu tujuan dari hidupnya itu seperti apa. Ketika dia besar, dia terngiang-ngiang terus ya. Sampai melanjutkan ke jenjang lebih tinggi untuk belajar agama Islam lagi, memperdalam Islam lagi. Nah, itu yang dilakukan. Maka kebanggaan itu perlu dibangun ketika kita berada di jalan ini. Gitu. Itu saya selalu sampaikan kepada adik-adik yang akan dikirimkan ke pedalaman Nusantara. Sebab misi kita mulia, misi penyelamatan. Pertama tadi yang saya sampaikan, misi penyelamatan manusia dari bencana yang sesungguhnya, gitu kan. Bencana yang sesungguhnya itu bukan sekedar bencana alam, banjir, gempa bumi, ataupun gunung meletus, ataupun kemiskinan, kekurangan harta, bukan. Tetapi bencana terbesar itu yang Allah sebutkan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Kata Allah di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 176 kalau saya tidak salah. Dan sungguh kami akan penuhi neraka jahanam itu, kebanyakan penghuninya adalah jin dan manusia. Mereka punya hati, tetapi hati mereka tidak pernah mereka gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata, tapi mata mereka tidak pernah mereka gunakan untuk melihat, membaca ayat-ayat Allah. Mereka punya telinga, tetapi telinga mereka tidak pernah mereka gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Mereka hidup itu seperti binatang ternak. Balhum adol. Bahkan lebih sesat daripada itu. Wa ulaika humul ghafilun. Dan mereka itulah golongan orang-orang yang lalai. Maka bencana terbesar bagi seorang manusia itu adalah ketika dia mati, Allah masukkan ke dalam neraka jahanam. Ketika dia hidup tidak ubahnya seperti binatang. Makanya saya senang ngutip perkataan daripada Buya Hamka, kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau kerja sekedar bekerja, monyet juga kerja. Kera juga kerja. Nah, maka kita yang ada di barisan gerakan dakwah ini, di TPQ, kemudian dai-dai di pedalaman, di sekolah-sekolah Islam gitu kan, membawa misi penyelamatan ini, gitu. Menyelamatkan manusia agar tidak tertimpa bencana yang besar. Mereka tidak kenal siapa Tuhannya, tidak mampu hidup sesuai dengan apa yang Allah ridhoi, sehingga hidupnya tidak ubahnya seperti binatang, hanya menuruti hawa nafsu saja. Begitulah hewannya. Pokoknya nafsunya dikedepankan, yang tidak ada habis-habisnya. Sampai waktunya Allah panggil. Allah cabut nyawanya, mati, masuk neraka gitu kan. Udah hidup kayak binatang, mati masuk neraka. Nah,
garda terdepan dalam gerakan dakwah ini itulah dimulai dari guru-guru TPQ. Itu garda terdepan loh. Kenapa? Karena fondasi dibangun itu kan sejak dari kecil. Dari kecil anak-anak ditanamkan tentang akidah, diajarkan bagaimana beribadah, kemudian bagaimana menghormati orang tua, dan lain sebagainya. Menurut saya itu jadikan modal sebagai kebanggaan bagi kita. Selain juga misi kita ini betul-betul menyelamatkan dari azab di dunia, dari bencana di dunia. Kenapa? Karena tanpa adanya dakwah, pasti Allah akan azab tempat itu. Bahkan sebelum Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sebuah kaum, membinasakan sebuah kaum, pasti Allah berikan peringatan dahulu dengan dakwah. Seperti kaum Nabi Nuh alaihissalam. Sebelum Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan kaum Nabi Nuh, diutus dulu Nabi Nuh untuk berdakwah kepada kaumnya. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl ayyatiyahum adzabun alim. Diperintahkan Nabi Nuh dulu beri peringatan kepada kaum Nabi Nuh. Diajak mereka untuk kembali bertaubat kepada Allah. Tetapi kaum Nabi Nuh enggak mau. Mereka tetap ingkar. Dakwah sudah dilakukan. Maka yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka. Allah tenggelamkan mereka. Kaum daripada Nabi Nuh alaihissalam, kecuali orang-orang yang mengikuti dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Begitu juga kaum-kaum setelahnya. Kadzabat Samudu 'adun bil qari'ah fa amma Samudu fa ahliku bitaghiya wa amma 'adun fa ahliku birihin sarsarin atiyah. Kaum Ad dan kaum Samud mendustakan tentang adanya hari kiamat. Tidak ada bahwasanya surga dan neraka itu enggak ada. Bahwasanya yaumul hisab, yaumul mizan itu enggak ada. Padang mahsyar itu enggak ada. Itu dongeng-dongeng daripada para nabi saja. Mereka nggak mau diajak bertobat oleh para nabi, nggak mau kan? Akhirnya apa? Akhirnya kaum Samud dibenamkan oleh Allah, dibalik desanya kan, dibenamkan oleh Allah. Kaum Ad dikirimkan angin, puting beliung, badai kan? Kalau kata kita sekarang tuh 8 hari berturut-turut memporak-porandakan mereka. Habis. Begitu juga Fir'aun laknatullah alaih. Allah tidak serta-merta langsung mengazab Fir'aun gitu. Tetapi dikirim dulu utusan. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Tidak Allah Subhanahu wa taala timpakan azab langsung kepada Fir'aun. Tapi Allah Subhanahu wa taala kirim dulu para nabi utusan melakukan dakwah kepada Fir'aun. Fir'aun enggak mau gitu kan. Apa yang dilakukan oleh Allah? Baru Allah azab setelah dikirim utusan gitu. Faraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Sampai sekarang kalian akan tetap bisa menyaksikan sisa-sisa azab yang Allah ingin perlihatkan. Yang diberikan kepada Fir'aun. Nah, sampai hari ini di Mesir kan masih ada mumi daripada Fir'aun. Jadi misi kita ini, dakwah ini, misi penyelamatan. Gitu. Tanpa adanya amar ma'ruf nahi munkar yang kita lakukan, tanpa adanya dakwah lagi guru-guru TPQ, gitu kan, maka Allah Subhanahu wa taala akan timpakan azab. Kalau kemaksiatan sudah merajalela, nggak ada lagi guru-guru TPQ yang mengajarkan agama, gitu kan, nggak ada lagi dai-dai yang berdakwah, gitu kan, kemaksiatan merajalela, kemusyrikan merajalela, maka sangat mungkin Allah Subhanahu wa taala akan timpakan bencana. Wallahu alam. Saat ini kita sedang dirundung musibah. Kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kepada saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan Selatan, yang ada saudara kita di Sulawesi Barat. Gitu. Itu musibah bagi mereka, kita ikut berempati. Tapi kita mengambil iktibar daripada itu semua. Kenapa? Karena yang punya banjir, yang punya air itu Allah. Yang punya gempa bumi itu Allah. Jadi menggerakkannya kemana saja itu adalah kehendak Allah. Tapi Allah sampaikan, kenapa sampai terjadi kerusakan, musibah dan bencana? Zuharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un.
telah tampak kerusakan di darat dan di laut, kata Allah, tidak lain dan tidak bukan ulah daripada tangan-tangan manusia itu sendiri. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, supaya mereka merasakan akibat dari apa yang mereka lakukan. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada azab pembinasaan seperti kaum Nuh, kaum Lut, kaum Hud, kaum Shu'aib, kepada Fir'aun. Tetapi ada peringatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Supaya apa? Supaya kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, betul-betul yang kita lakukan ini membawa misi penyelamatan bagi manusia. Rasulullah juga sampaikan kan, perumpamaan kita ini dalam yang melakukan ketaatan dengan yang tidak taat itu ibarat berada di atas sebuah kapal, kata Rasul. Mathalul qa'im fi hududillahi wal waqi' kamathalil qaum mustahamu 'ala as-safinah fasara ba'dahum a'laha wa ba'dahum asfalaha fakana alladhina fi asfaliha idza istaqaw minal ma' maruman fawqaha. Kata Rasul, perumpamaan kalian yang taat dengan yang tidak taat itu seperti berada di atas sebuah kapal. Di atas sebuah kapal. Yang taat dengan hukum Allah ada di atas kapal. Yang tidak taat dengan hukum Allah ada di bawah kapal. Kemudian kata Rasul, kalau orang yang ada di bawah kapal ini ingin mendapatkan air, dia harus naik ke atas, melewati orang-orang yang ada di atas kapal. Kalaulah satu kali saja orang yang ada di bawah kapal ini berpikir, daripada kita capek-capek naik ke atas kapal, toh di bawah kapal ada air. Kenapa kita tidak lobangi saja bawah kapal, kemudian kita bisa mendapatkan air. Tanpa harus capek-capek naik ke atas kapal. Kalaulah orang yang ada di bawah, yang dipikirkan oleh yang ada di bawah itu, mereka lakukan, mereka bolongi saja sedikit kapal, di bawah kapal. Kemudian yang ada di atas tadi tidak melakukan pencegahan kepada orang yang ada di bawah. Maka apa yang terjadi? Maka yang tenggelam adalah orang yang bukan hanya berada di bawah kapal, tapi satu kapal akan tenggelam. Maka itu ibarat pemisalan yang Rasulullah SAW berikan kepada kita. Antara orang yang taat tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, sementara orang-orang yang bermaksiat terus melakukan kemaksiatan, kemusyrikan mereka, gitu kan. Maka tunggulah azab Allah Subhanahu wa taala akan Allah timpakan. Makanya kata Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Dan takutlah kamu dengan azab Allah yang tidak hanya khusus menimpa orang-orang zalim di antara kalian. Tetapi orang-orang solehnya bisa kena. Sampai-sampai sahabat datang ke Rasul, ya Rasul, apakah mungkin Allah timpakan sebuah azab pada suatu tempat, pada suatu kaum, sementara di tengah-tengah kaum itu masih ada orang yang beribadah, masih ada orang yang taat. Apa kata Rasul? Iya, ketika ia asik beribadah, sementara maksiat terus merajalela. Berarti dia melakukan ibadah, dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dia tidak melakukan tugas dakwah. Maka tunggulah, tetap akan Allah timpakan azab. Tapi hisabnya di sisi Allah masing-masing. Maka mulianya jadi sebuah kebanggaan bagi kita. Yang kita lakukan ini adalah misi penyelamatan. Gitu. Berpikir bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi berpikir untuk orang lain. Bukan hanya untuk dunianya, tapi untuk akhiratnya. Gitu. Ada orang berpikir baik gitu kan, baik, tapi untuk dunia orang saja gitu. Sesayang-sayangnya orang tua kepada anak, semua fasilitas dia berikan gitu kan. Sekolahnya dia tinggi, pokoknya sekolah tinggi, dia bayari semua gitu kan. Kenapa? Karena sayangnya dia kepada anaknya, fasilitas diberikan semua. Tapi lupa menanamkan akidah, menanamkan ibadah kepada anak, menanamkan nilai-nilai keislaman kepada anak gitu. Ketika dia mendapatkan kebanggaan di dunia, mendapatkan kebanggaan di dunia, tapi ketika masuk kubur nanti anaknya untuk mengangkat doa Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, enggak mampu mengangkat doa, ya Allah lapangkanlah kubur orang tuaku, enggak mampu. Berarti dia hanya bisa membuat kebanggaan di dunia saja. Nah, maka ketika kebanggaan itu
sudah terpatri dalam diri kita nggak sungkan kepada orang. Ketika ditanya apa profesi kamu, guru ngaji. Kalau guru ngaji minder gitu kan. Kenapa kamu pilih guru ngaji? Guru ngaji adalah jalannya para nabi. Hah? Keren kan? Apa? Guru TPQ, jalannya para nabi. Jadi ada kebanggaan di dalam diri kita melakukan sesuatu. Itu yang saya sampaikan kepada adik-adik yang bertugas di pedalaman Nusantara. Ketika niat kalian lurus, gitu, maka yakinlah dalam perjalanan nanti Allah akan mudahkan setiap langkah kalian. Yang penting niatnya tadi, alasan tadi mencari ridho Allah. Sebab apa? Kita sudah ada di jalan ini loh. Kita udah di jalan ini, jalannya para nabi gitu kan. Apalagi yang kita cari kalau bukan keridhaan Allah. Kalau kita jalan politik, oke lah, kekuasaan, uang dan lain sebagainya, gitu kan. Tapi kita ini di jalan dakwah. Kita ini membina umat. Apalagi yang kita cari kalau bukan keridhaan Allah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kita perjuangkan. Nah, sesuai dengan tema kita, gitu kan, ajak keluarga kita untuk sama-sama membantu gerakan TPQ ini, gitu kan. Nggak bakal mungkin kita bisa mengajak keluarga kita sementara kita ragu-ragu dengan apa yang kita lakukan. Orang bisa yakin ngajak orang lain kalau dia yakin apa yang dia lakukan. Makanya saya selalu keliling gitu kan. Dari Aceh sudah saya masukin semua tuh. Saya sampaikan terus ngajak tentang dakwah dalam ngatur. Dia bilang, Pak Ustadz, kenapa Ustadz nggak malu gitu kan? Apa menyampaikan, minta uang kepada jamaah untuk membantu. Saya sampaikan, yang saya sampaikan ini benar, gitu kan. Uang yang saya kumpulkan bukan untuk saya, tapi untuk dakwah. Saya ini malah membantu kalian, memfasilitasi kalian supaya apa? Supaya kalian berinvestasi untuk akhirat kalian. Gitu. Jadi saya jelaskan, saya nggak pernah malu, saya sampaikan apa yang saya lakukan. Ketika jamaah bertanya gitu kan, Ustaz, kenapa Ustaz berani sekali gitu menyampaikan tentang meminta infak daripada jamaah? Saya bilang, karena yang dilakukan ini betul, dai-nya ada, yang dilakukannya ada, aktivitasnya ada. Gitu. Kenapa saya harus malu gitu kan? Uangnya nggak masuk ke rekening pribadi saya, uangnya masuk ke rekening lembaga gitu. Apa yang saya mesti malu? Kecuali saya money laundry, uangnya masuk ke rekening saya gitu kan, barulah saya malu. Jadi dengan ini membawa sebuah kebanggaan. Jadi saya cerita kepada orang tua, saya cerita kepada istri, saya cerita kepada keluarga. Di mana? Di Dewan Dakwah. Apa kerja? Gitu kan. Ya dakwah gitu. Bukan PNS, bukan saya bilangnya. Dakwah. Gajinya apa? 7 koma kalau Ustaz Suhada dulu bilang kan. 7 hari langsung koma. Itu yang disampaikan Ustaz Suhada gitu. Tapi kan yakinlah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Yang kita perlukan dari rezeki itu bukan kuantitasnya loh. Ini yang menggelitikan kita. Kadang kan masa dengan menjadi juru dakwah, menjadi guru TPQ yang saya dapatkan tidak seberapa. Yang kita butuhkan dari rezeki itu bukan sekedar kuantitasnya, tapi keberkahan daripada rezeki tersebut yang kita butuhkan. Sehingga menyebabkan kita merasa tercukupi. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Gitu kan. Maka kita merasa tercukupi dengan itu. Bahkan yang masih bujang, mungkin ada guru TPQ yang masih bujang gitu kan. Melamar seorang gadis gitu kan. Saya bilang kemarin saya ikut ngelamarin ada dai kita yang ngabdi di Bengkulu. Orang Lamongan kan, ngabdi di Bengkulu gitu kan. Saya bilang yang penting tugas antum hanyalah menyampaikan lamaran. Soal diterima atau tidak diterima yaitu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Allah yang menggerakkan hati. Jadi gimana Ustaz? Sampaikan aja apa yang ada gitu kan. Gitu. Oke. Udah habis ya, Tat? Oke. Jadi mudah-mudahan apa yang saya bagikan, saya bercerita pada malam hari ini lebih ke banyak true story. Jadi lebih banyak pada apa yang saya alami selama ini juga dengan dai-dai Dewan Dakwah. Menurut saya
yang dilakukan oleh guru-guru TPQ Sosolo Raya, sama juga yang dilakukan oleh dai-dai Dewan Dakwah Islamiyah yang bertugas di pedalaman Nusantara. Nah itu sesuai dengan tema hari ini, ya sama yang ingin saya sampaikan pertama terkait dengan niat kita dalam mengambil alasan kita, mengambil jalan ini gitu kan. Kemudian menjadikan jalan kita ini sebagai sebuah kebanggaan. Tentunya kebanggaan itu dibangun dengan sebuah alasan dalil-dalil. Apa yang kita lakukan ini tuh tertuang di dalam Al-Quran, tertuang di dalam As-Sunnah gitu kan, yang kita lakukan ini. Sehingga dengan kebanggaan itu kita nggak malu untuk mengajak orang terdekat kita terlebih dahulu mengenalkan tentang program ini gitu kan. Apalagi nanti sampai ke lingkungan yang lebih luas. Nah, mudah-mudahan yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini dapat bermanfaat. Terima kasih.